Di pertemuan kelima, minggu kelima, objektivitas pembelajaran hari ini adalah pengertian apa itu resistansi dan konduktansi total, atau terkadang disebut juga resistansi atau konduktansi efektif, dilihat dari sumber tegangan atau sumber arus. Kemudian yang berikutnya adalah kita ingin menunjukkan bahwa resistansi dalam seri itu bersifat menjumlah. Artinya total resistansi dari koneksi seri akan menghasilkan rumus R1 ditambah R2 sampai dengan Rn. Kemudian berikutnya adalah formula untuk membagi tegangan, menunjukkan bahwa konduktansi dalam paralel akan bersifat menjumlah. Kemudian formula untuk membagi arus, dan mencari resistansi total pada koneksi seri atau paralel. Seri dan paralel. Sebelumnya kita mereview sedikit tentang minggu lalu. Kita telah belajar tentang KCL dan KVL. KCL adalah jumlah arus yang keluar dari, dan ini bisa digunakan pada permukaan Gaussian. Kemudian pada KVL, definisi pertama adalah jumlah dari tegangan pada jalur tertutup sama dengan 0. Kemudian definisi yang kedua adalah VJK sama dengan VJ dikurang VK. Resistansi seri bertambah. Aplikasi dari hukum Ohm dan KVL. Jadi kalau kita amati pada gambar rangkaian berikut ini, kita dapat melihat bahwa resistansi total dilihat dari sumber tegangan Vin, maka terdapat hubungan antara Vin dan Ein tetap. Jadi artinya, atau dengan kata lain, Vin dan Ein tetap pada kedua gambar ini, di mana satunya adalah R total, kemudian yang berikutnya adalah R1, R2, R3. Dari sini kita bisa lihat bahwa KCL dengan KCL arus yang sama melalui semua resistor untuk rangkaian seri. Kemudian dengan hukum Ohm, kita bisa melihat bahwa Vin sama dengan Rin kali Ein. Dengan KVL, kita bisa lihat bahwa Vin sama dengan V1 tambah V2 tambah V3, atau R1 kali Ein, R2 kali Ein, R3 kali Ein. Ditambah, kalau kita kelompokkan, Ein sama dengan Ein dikali R1 tambah R2 tambah R3. Maka, kita bisa simpulkan bahwa R total itu sama dengan Vin per Ein sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Jadi diulang lagi, kesimpulannya adalah resistor seri bersifat menjumlah, dan oleh sebab itu R total sama dengan jumlah dari keseluruhan R yang di seri. Membagi tegangan. Aplikasi lain dari hukum Ohm dan KVL. Jadi kalau kita lihat, kalau kita tadi melihat tentang sifat dari resistor seri, masih di hal yang sama, tapi kita melihat ke aplikasi lainnya, yaitu pembagi tegangan. Ingat bahwa RT sama dengan R1 ditambah R2 tambah R3, dan Vin sama dengan Ein dikali R total, atau Ein dikali R1 tambah R2 tambah R3. Ein sama dengan Vin per R1 tambah R2 tambah R3. Dengan hukum Ohm, kita bisa melakukan hubungan bahwa VI sama dengan RI dikali Ein. Berarti kita bisa lihat bahwa RI per R1 tambah R2 tambah R3 dikali Vin. Kesimpulan, distribusi tegangan pada sederet resistor seri berbanding lurus dengan resistansi pada cabang tersebut. Jadi VI itu sama dengan RI per R1 tambah R2 tambah R3 dikali Vin. Hal ini berguna untuk perancangan sumber tegangan yang dapat
diubah-ubah atau diatur. Konduktansi dalam paralel. Bagaimana jika resistor dalam koneksi paralel? Kita tadi lihat dalam seri, sekarang kita lihat dalam paralel. Resistansi total tidaklah bertambah. Konduktansi yang bertambah. Aplikasi dari hukum Ohm dan KCL. Dengan hukum Ohm, kita bisa lihat bahwa I in sama dengan V in per RI, atau sama dengan G in kali V in. Dengan KCL, kita bisa lihat bahwa I in sama dengan I1 tambah I2 tambah I3, atau G1 tambah G2 tambah G3 kali V in. Maka, kita bisa lihat bahwa G total atau konduktansi total adalah G1 tambah G2 tambah G3. Atau R total itu sama dengan 1 per GT sama dengan 1 per G1 plus G2 plus G3, atau sama dengan 1 per dari jumlah 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. Kesimpulannya adalah konduktansi dalam paralel bertambah, dan untuk kasus 2 resistor R1 R2 dari rumus kita bisa lihat bahwa RT itu akan menjadi R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2, atau perlu diingat hasil kali per hasil jumlah. Konfigurasi yang terakhir adalah kita melihat seri paralel. Untuk kasus ini kita bisa lihat ada RT1, RT2 untuk paralel, kemudian RT3 ada gabungan antara seri dan paralel. Kita diminta untuk mencari RT, V in, V1, V2 dan daya serap pada 6 kilo ohm. Langkah pertama adalah mencari RT1 yang dilingkari merah. Kita dapat menghitung bahwa RT1 sama dengan 3 kilo ohm. Kemudian RT2 sama dengan 2 kilo ohm. RT3 adalah jumlah total dari 1 kilo tambah 3 tambah 2 atau sama dengan 6 kilo ohm. Dan R total adalah 2 kali 6 dibagi 2 tambah 6 atau sama dengan 1,5 kilo. Setelah kita tahu semua resistansi ini, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menggunakan hukum Ohm. Kita bisa hitung bahwa V in sama dengan I in dikali 1,5 kilo ohm, sama dengan 30 volt. Kemudian langkah ketiga, menggunakan membagi tegangan, kita dapat menghitung V1 sama dengan RT1 per RT3 dikali V in, atau 3 per 6 dibagi 30 atau sama dengan 15. V2 sama dengan 10. Dan kita bisa lihat totalnya adalah 25 volt antara V1 dan V2. Kemudian daya yang diserap oleh resistor 6 kilo ohm adalah sebesar V2 kuadrat dibagi R, atau 10 kuadrat dibagi 6 kilo, atau sama dengan 1/60 watt. Pembagi arus. Aplikasi dari hukum Ohm dan KCL juga. Jadi pada rangkaian yang sama, hanya Vs-nya diubah ke Is. Jadi kita lihat sumbernya berubah menjadi sumber arus. Bagaimana arus dapat terbagi pada cabang-cabang paralel? Ingat bahwa G total atau konduktansi total itu sama dengan G1 tambah G2 tambah G3. Sehingga kita bisa bilang bahwa Vs sama dengan Is per GT. Kemudian kita gunakan hukum Ohm. Kita nyatakan bahwa IK sama dengan GK kali V in, sehingga sama dengan GK per G1 tambah G2 tambah G3 sekali IS, atau sama dengan 1 per RK dibagi 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 dikali arus input.
Kesimpulan adalah distribusi arus pada sekumpulan resistor paralel proporsional dengan konduktansi dari setiap cabang, berbanding terbalik dengan resistansi dari setiap cabang. Untuk kasus dua resistor paralel, kita bisa lihat bahwa I1 itu adalah sama dengan R2 dibagi R1 tambah R2 kali IS, atau I2 sama dengan R1 dibagi R1 tambah R2 kali IS. Contoh berikutnya, untuk rangkaian seperti ini, kita dapat diminta untuk menghitung R total, Vin, Vx, Vy, I1, dan I2. Langkah pertama adalah kita lihat seri dan paralel. Jadi mana yang di paralel adalah 6 dengan 30 ohm, kita dapat 5 ohm. Kemudian kita paralel antara 2, 2,5 dan 10. Dapat R total 1 ohm. Kemudian langkah kedua adalah menggunakan hukum ohm, kita hitung Vin 12 volt. Kemudian langkah yang ketiga, Vx menggunakan pembagi tegangan. Vx dapat dihitung dengan 0,5 dibagi 0,5 tambah 2 dikali 12 volt, atau sama dengan 2,4 volt. Kemudian langkah yang keempat, untuk menghitung Vy, kita gunakan hukum ohm. Yaitu 5 dibagi 10 kali 12, atau sama dengan 6 volt. Langkah kelima adalah gunakan hukum ohm. I1 sama dengan 12 dibagi 10, atau 1,2 ampere. Kemudian langkah yang terakhir, kita gunakan pembagi arus atau gunakan hukum ohm untuk menghitung I2. I2 sama dengan 30 dibagi 6 tambah 30 dikali I1, atau sama dengan 1 ampere. Contoh berikutnya adalah untuk gambar ini, kita diminta untuk mencari resistansi total terhadap titik B dan C. Untuk melakukan analisa, kita harus mampu menggambar ulang lagi di atas ke dalam bentuk seri paralel. Jadi yang seri dan paralel kita atur sedemikian rupa membentuk gambar di bawah, sehingga kita dapat dengan mudah menghitung R total, yaitu 20 ohm. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua rangkaian memiliki sifat seri dan paralel. Contohnya adalah rangkaian berikut ini. Kita akan mempelajari bagaimana cara mencari resistansi untuk rangkaian yang tidak memiliki seri dan paralel di pertemuan-pertemuan ke depan. Oke, ini adalah akhir dari pertemuan kelima atau minggu kelima. Saya Jimmy, terima kasih sudah mendengar. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.